Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Formulasi Tablet Ibuprofen dengan dosen pengampu Bapak Prayoga F. Yuniarto M.Farm dengan mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Padat. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Amelia Putri, Erandia Yuniar Saputri, Nurul Nurhanisa, Febri Nurkori, Ahmad Roman Hadi, Muhammad Taufik, Alvisa Oktariano, Wahyu Esti Winedar, Inas Arfi Feriana, Muhammad Fikri Al-Irsyad, dan Arya Rahman Hakim. Berikut presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama di sini ada pengertian dari tablet. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Menurut IMO, tablet adalah sediaan padat dibuat secara kempa cetak berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Selanjutnya ada kriteria tablet. Tablet yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik. Keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Waktu hancur dan labuh disolusi harus memenuhi persyaratan. Harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan. Terbebas dari kerusakan fisik. Stabilitas fisik dan kimiawi cukup baik selama penyimpanan. Zat aktif dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu, dan yang terakhir memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku. Keuntungan sediaan tablet: 1. Praktis dan efisien. Waktu peresepan dan pelayanan di apotek dapat lebih cepat, lebih mudah dibawa dan disimpan. 2. Mudah digunakan, tidak memerlukan keahlian khusus. 3. Dosis mudah diatur karena merupakan sistem satuan dosis atau unit dose system. 4. Efek yang ingin dihasilkan dapat diatur, lepas lambat, extended release, enteric tablet, oros, dan sebagainya. 5. Bentuk sediaan tablet lebih cocok dan ekonomis untuk produksi skala besar. 6. Dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak dengan penambahan salut selaput atau salut gula. 7. Bentuk sediaan tablet memiliki sifat stabilitas gabungan kimia, mekanik, dan mikrobiologi yang cenderung lebih baik dibanding bentuk sediaan lain. Selanjutnya yaitu kerugian sediaan tablet. Yang pertama, dapat menimbulkan kesulitan dalam terapi individual, seperti pahit, terlalu besar, sulit ditelan, sakit tenggorokan, dan sebagainya. 2. Waktu hancur lebih lama dibanding bentuk sediaan lain seperti larutan, injeksi, dan sebagainya. 3. Tidak dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar atau pingsan. 4. Sasaran kadar obat dalam plasma lebih sulit tercapai. Selanjutnya yaitu komponen tablet. Yang pertama, bahan aktif. Bahan aktif dibagi menjadi 2, yaitu bahan aktif tidak larut dan bahan aktif yang larut. Bahan aktif tidak larut dimaksudkan untuk bekerja secara lokal pada saluran pencernaan, misalnya golongan antasida dan absorb. Bahan yang larut sebagai bahan sistemik setelah bahan obat terdisolusi pada saluran pencernaan atau selaput lendir. Yang kedua yaitu bahan pengisi. Bahan dimaksudkan untuk mencapai bobot tablet dan volume yang diinginkan, terutama untuk bahan aktif dalam jumlah sedikit. Bahan pengisi juga dapat digunakan untuk memperbaiki sifat alir, kohesif, dan kompresitas. Contohnya laktosa, amilum, mannitol, sorbitol.
Yang ketiga yaitu bahan pengikat untuk memberikan daya kohesif serbuk untuk berikatan membentuk granul sehingga dapat dikempa menjadi tablet yang kompak. Yang keempat yaitu bahan penghancur, memudahkan pecahnya tablet setelah diminum. Bahan penghancur ditambahkan ke dalam granul ataupun selama proses lubrikasi sebelum dikempa. Contohnya asam alginat, CmCna, sodium start. 5. Bahan pelicin. Fungsi utama bahan pelicin adalah untuk mengurangi gesekan antara permukaan granul dengan dinding die selama pengempaan. Contohnya Mg stearat, talkum, dan asam stearat. 6. Bahan pewarna dan perasa. Berguna untuk menambahkan nilai estetika dan merubah rasa. Contohnya minyak atsiri, gula, dan pigmen. 7. Bahan penyerap atau absorben. Bahan yang dapat membuat bahan berbentuk cair menggunakan cairan atau uap mudah dicampur dengan bahan lain yang berbentuk serbuk. Contohnya halosil dan silika. Hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi. 1. Sifat fisika, kimia, dan biologi bahan. Sifat fisik seperti organoleptis, kelarutan, kristalisasi, dan sifat fisika lain sangat mempengaruhi stabilitas suatu sediaan. Sifat kimia seperti pH, reaksi dengan bahan lain juga sangat mempengaruhi stabilitas obat. Sifat biologi juga merupakan salah satu parameter yang paling penting dalam formulasi, karena hal ini juga sangat menentukan bagaimana penggunaan obat. 2. Pemeriksaan mikroskopik. Mencakup pemeriksaan sifat fisik seperti bentuk mikroskopik bahan, kristalisasi, polimorfisme Danamov bahan, serta pemeriksaan fisik lain. Hal ini mempengaruhi bagaimana sifat alir dan kompaktibilitas bahan, sehingga sangat mempengaruhi pemilihan zat untuk metode pengolahan dan lain-lain. 3. Pergeseran titik lebur. Pergeseran titik didih atau titik leleh suatu bahan biasanya terjadi apabila suatu bahan bercampur dengan bahan lainnya, sehingga menggeser titik pada kurva titik lebur. Hal ini juga sangat penting untuk dipelajari, karena suatu bahan yang digunakan harus diketahui titik leburnya dan juga pergeserannya. Utamanya zat yang akan diformulasi dengan metode granulasi yang melalui proses pemanasan. 4. Diagram fase. Pergeseran fase zat dan perubahan setiap fase sangat penting diketahui, karena zat aktif yang digunakan harus diperhatikan, karena zat aktif yang mengalami perubahan fase dalam formulasi bisa saja mempengaruhi kestabilan sediaan. 5. Ukuran partikel. Sifat-sifat fisika dan kimia tertentu dari zat obat dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, seperti laju disolusi obat, ketersediaan hayati, keseragaman isi, rasa, tekstur, warna, dan stabilitas. Ukuran partikel terbukti secara bermakna mempengaruhi profil absorpsi oral dari obat-obat tertentu. Jurnal Penelitian Formulasi Tablet Ibuprofen. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan terhadap profil disolusi tablet ibuprofen pada proses granulasi basa. Formulasi sediaan tablet ibuprofen. Bahan ibuprofen. Formulasi 1 40%, formulasi 2 40%, formulasi 3 40%. Mucilago amili 10%, formulasi 1 secukupnya, formulasi 2 secukupnya, formulasi 3 secukupnya. Amilum solani, formulasi 1 43%, formulasi 2 44%, formulasi 3 44%. Avisel pH 101, formulasi 1 10%, formulasi 2 10%, formulasi 3 10%. Magnesium stearatat,
formulasi 1 2%, formulasi 2 2%, formulasi 3 1%. Talfum formulasi 1 2%, formulasi 2 1%, formulasi 3 2%. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, pemeriksaan bahan baku ibuprofen. Pemeriksaan metronidazol dilakukan dengan metode yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 4, meliputi pemerayan, kelarutan, identifikasi, dan susun pengeringan. Yang kedua, pemeriksaan zat tambahan. Pemeriksaan zat tambahan dilakukan menurut metode yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 3, 4, dan Handbook of Pharmaceutical Expression edisi 2, meliputi pemerayan, kelarutan, dan susun pengeringan. Yang ketiga, pembuatan granul. Granul ibuprofen dibuat dengan metode granulasi basah dengan cara pertama-tama buat mucilago amili 10% sebagai pengikat dengan cara timbang amilum solani 10 gram. Encerkan dengan 10 ml air dingin lalu ditambahkan air panas sampai volume 100 ml. Panaskan di atas penangas air sampai terbentuk mucilago berwarna bening dan kental. Kemudian campurkan ibuprofen, Avicel pH 101, amilum solani ke dalam mortir dan digerus sampai homogen. Kemudian tambahkan mucilago amili sedikit demi sedikit terbentuk massa yang basah dan dapat dikepal. Massa granul dilewatkan pada ayakan MES 40. Granul dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Granul kering diayak kembali dengan ayakan MES 40 atau 60. Yang keempat, penentuan bobot jenis nyata. Sebanyak 30 gram serbuk atau WO dimasukkan ke dalam gelas ukur 250 ml, dicatat volumenya atau VO. Dan bobot jenis nyata atau P nyata dapat dihitung dengan persamaan P nyata sama dengan WO per VO. Yang kelima, evaluasi granul. Penentuan bobot jenis mampat. Sebanyak 30 gram serbuk atau W dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian diberikan ketukan sebanyak 1250 kali. Dicatat volumenya atau VT1. Kemudian diulangi ketukan sebanyak 1250 kali, dicatat volumenya atau VT2. Jika VT1 dan VT2 tidak lebih dari 2 mili, maka dipakai VT1. Bobot jenis mampat atau P mampat dapat dihitung dengan persamaan P mampat sama dengan W per VT1. Penentuan bobot jenis benar. Bobot jenis benar dilakukan dengan menggunakan piknometer kosong yang telah diketahui volumenya, ditimbang, kemudian diisi dengan parafin dan ditimbang. Bobot jenisnya dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan C min P per A. Selanjutnya, sebanyak 1 gram serbuk dimasukkan ke dalam piknometer tersebut dan ditimbang beratnya. Kemudian ke dalamnya ditambahkan parafin sampai kira-kira setengahnya. Kemudian ditutup dan biarkan selama 15 menit sambil digoyang-goyang. Setelah itu ditambahkan parafin hingga piknometer penuh. Ditutup dan ditimbang beratnya. Density dihitung dengan persamaan faktor Hausner merupakan perbandingan antara density mampat dan density nyata. Dapat dihitung dengan persamaan VH sama dengan P mampat per P nyata. Kompresibilitas dapat dihitung dengan persamaan Kp sama dengan P mampat kali nyata sama per P nyata kali 100%. Porositas dapat dihitung dengan persamaan sama dengan 1 min P mampat kali nyata per P nyata kali 100%. Pengukuran kecepatan aliran serbuk. Percobaan dilakukan dengan menggunakan serbuk sebanyak 30 gram yang dimasukkan ke dalam corong yang bagian bawahnya ditutup dengan jari. Buka tutup corong dan hidupkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan untuk mengalirkan serbuk melalui corong dengan kecepatan aliran dihitung dengan perbandingan berat serbuk per satuan waktu pengaliran gram atau per detik dengan rumus
Kecepatan pengaliran sama dengan berat serbuk atau gram per waktu. Dan ini ada lanjutan. Penentuan sudut longsor 10:9. Percobaan dilakukan dengan menggunakan corong dengan diameter yang cukup besar diisi dengan bahan serbuk yang akan diukur, yang sebelumnya corong ditutup dengan jari. Kemudian jari dilepas dari mulut corong dan bahan dibiarkan mengalir bebas. Maka akan terjadi tumpukan serbuk seperti kerucut, di mana dapat diukur tinggi tumpukan serbuk H dan diameter dasar dapat diukur sehingga jari-jari dapat diukur R. Maka sudut tumpukan F adalah sudut longsor yang dihitung. Sudut istirahat dihitung dengan persamaan tan alfa sama dengan tinggi puncak tumpukan per jari-jari tumpukan. Dan yang keenam ada pembuatan tablet. Granul yang didapatkan kemudian dilakukan penambahan magnesium stearat dan talkum sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan sebagai lubrikan. Lalu granul tersebut dilakukan evaluasi antara lain. Yang pertama, daya serap air dengan alat Enslin. Granul yang telah tercampur dengan magnesium stearat dan talkum ditimbang sebanyak 1 gram, diletakkan di atas corong Hirsch dan disebar merata, kemudian dicatat jumlah air yang diserap tiap selang waktu tertentu dengan membaca skala pada alat. Amati sampai 60 menit, kemudian dibuat kurva hubungan antara jumlah air yang diserap terhadap waktu atau per menitnya. Kedua, analisis scanning elektron mikroskopi atau SEM. Sampel serbuk diletakkan pada sampel holder aluminium dan dilapisi dengan emas dengan ketebalan beberapa nanometer. Sampel kemudian diamati berbagai perbesaran alat SEM, bisa menggunakan jeol atau japan. Voltase diatur pada 20 kV dan arus 12 mA. Evaluasi tablet. Yang pertama, keseragaman bobot tablet. Percobaan dilakukan terhadap 20 tablet, timbang satu persatu tablet dan hitung nilai rata-rata. Maka nilai rata-rata tersebut mewakili bobot tablet keseluruhan. 2. Keseragaman ukuran. Percobaan dilakukan terhadap 20 tablet menggunakan alat jangka sorong yang bersifat manual. Catat ukuran tablet dan hitung nilai rata-rata untuk setiap tablet yang memiliki waktu penggerusan yang berbeda. 3. Kerapuan tablet. Percobaan dilakukan terhadap 20 tablet dan timbang W1. Kemudian lakukan pemutaran selama 6 menit 30 detik. Setelah itu timbang W2. 4. Kekerasan tablet. Uji ini dilakukan dengan menggunakan metode Stokes-Monsanto. Alat ini terdiri dari suatu barel atau pipa yang mempunyai yang dapat ditekan dan terletak di antara dua katup pengisap. Katup di bawah diletakkan bersentuhan dengan tablet dan keadaan ini dibaca pada skala 0. Kemudian katup atas ditekan melawan dengan memutar skrup sampai tablet patah. Pada waktu ditekan, penunjuk bergerak menunjukkan tenaga yang diperlukan untuk mematahkan tablet. Selanjutnya, penetapan kadar. 1. Penentuan panjang gelombang. Larutan induk ibuprofen dibuat dengan cara melarutkan 100 mg ibuprofen dalam 100 ml NaOH 0,1 N sehingga diperoleh konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter. Dari larutan induk diukur serapan larutan ibuprofen dengan konsentrasi 200 mikrogram per mililiter pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan menggunakan
photometer UV FIS. Kemudian dibuat kurva serapan terhadap panjang gelombang. 2. Pembuatan kurva kaligrafi ibuprofen dalam NaOH 0,1 N. Larutan standar ibuprofen dalam NaOH 0,1 N dibuat dengan konsentrasi 120, 200, 280, 360, 440 mikrogram per mililiter. Kemudian serapan ditentukan pada panjang gelombang maksimum. Yang ketiga, penetapan kadar ibuprofen dalam tablet. Ke-10 tablet tersebut digerus sampai menjadi serbuk, kemudian ditimbang seberat bobot satu tablet yang setara 100 mg. Selanjutnya dilarutkan dalam NaOH 0,1 N dalam labu takar 100 ml, dikocok sampai homogen, kemudian disaring. Filtrat pertama dibuang, filtrat selanjutnya ditampung. Lalu dipipet sebanyak 2 ml dan dimasukkan dalam labu ukur 10 ml. Kemudian tambahkan NaOH 0,1 N sampai tanda batas, kocok homogen. Absorbansinya diamati pada panjang gelombang maksimum 264,5 nanometer dengan menggunakan alat spektrofotometer UV. Hasil dan diskusi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan terhadap profil disolusi tablet ibuprofen yang dibuat dengan metode granulasi basah. Pada pembuatan granul, menggunakan kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan pada masing-masing formula 1, 2, dan 3 berturut-turut sebagai berikut: 2% banding 2%, 2% banding 1%, dan 1% banding 2%. Penentuan distribusi ukuran granul menggunakan ayakan vibrasi dengan ukuran mesh dari ukuran yang terbesar sampai ukuran ayakan mesh yang terkecil. Tujuan dari penentuan distribusi ukuran granul untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Diharapkan ukuran granul tidak terlalu berbeda karena berhubungan dengan sifat alir granul. Jika ukuran granul berdekatan, sifat alir akan lebih baik. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kelarutan obat. Pada evaluasi ini, memperlihatkan ukuran granul yang terletak antara 125 hingga 1000 mikrometer. Fraksi terbesar berada pada ukuran 1000 mikrometer. Evaluasi granul meliputi penentuan bobot jenis nyata, penentuan bobot jenis mampat, dan penentuan bobot jenis benar. Dari data tersebut dapat ditentukan faktor Hausner, kompresibilitas, dan porositas. Berdasarkan literatur, apabila faktor Hausner mendekati 1 atau lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk mempunyai sifat yang baik untuk dijadikan tablet. Hasil evaluasi tablet yang dibuat dengan granulasi basah mempunyai keseragaman bobot yang lebih baik karena pengaruh aliran massa cetak tablet granulasi basah yang berbentuk granul lebih besar dan lebih homogen. Lanjutan hasil dan diskusi. Tablet ibuprofen Formula 1 yang dibuat memiliki waktu hancur yang lebih lama dibandingkan Formula 2 dan Formula 3. Hal ini dikarenakan pengaruh kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan lebih besar dari Formula 2 dan 3, yaitu 2% dibanding 2%. Dari data disolusi pada menit ke-60 bahwa tablet Formula 3 yang mempunyai hasil disolusi yang lebih tinggi yaitu sebesar 99,9373% dibandingkan Formula 1 yaitu 95,7209% dan Formula 2 97,6474%.
Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi di solusi atau ED, diperoleh data untuk nilai ED Formula 3 90,7635% lebih tinggi daripada Formula 1 82,1089% dan Formula 2 87,5888%. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan dapat mempengaruhi profil disolusi tablet ibuprofen. 2. Dari data disolusi pada menit ke-60 bawah tablet Formula 3 yang mempunyai hasil disolusi yang lebih tinggi yaitu sebesar 99,9373% dibandingkan Formula 1 yaitu 95,7209% dan Formula 2 97,6474%. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi disolusi atau ED, diperoleh data untuk nilai ED Formula 3 90,7635% lebih tinggi daripada Formula 1 82,1089% dan Formula 2 87,5888%. Berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT formulasi tablet ibuprofen. Yang pertama, kami mengambil dari Vera komponen tablet yang diakses tanggal 1 April 2021. Yang kedua, Pratiwi Asti keuntungan tablet yang diakses tanggal 1 April tahun 2021. Yang ketiga, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995, Farmakope Indonesia edisi keempat, Jakarta. Yang keempat, Voigt R tahun 1994, buku pelajaran teknologi farmasi edisi kelima dengan penerjemah S. Nurono, Yogyakarta, penerbit Universitas Gadjah Mada. Yang kelima, Lahman L. Lieberman H.A. dan Ganik J.L. tahun 1994, Teori dan Praktek Farmasi Industri edisi kedua yang diterjemahkan oleh S. Suyatmi, Jakarta, penerbit Universitas Andalas. Yang keenam, Ben E.S. tahun 2008, Teknologi Tablet Padang, penerbit Universitas Andalas. Yang ketujuh, Halim A 2012, Farmasika Pulva Engineering Padang, penerbit Universitas Andalas. Yang kedelapan, Hadi Suwigno, LHDE dan Wibowo N tahun 2011, tablet liquid-solid ibuprofen, Majalah Farmasi Indonesia. Dan yang terakhir, Hadi Suwigno L dan Fudoli A tahun 2007, studi pelepasan in vitro ibuprofen dari matriks Hantan Hum yang dikombinasikan dengan suatu crosslink agen, Majalah Farmasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.